wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ila 'ilmina wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin para asatizah, hadirin dan hadirat alim majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat lagi untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Sunan At-Tirmizi, masih di dalam kitab Shaum. Namun sebelum kita memasuki kajian kita, mari sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada muallif hadal kitab dan juga kepada para masyayikh kita, guru-guru kita, dan juga keluarga kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah hadrati Sayyidi Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, wa Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Al-Fadil Al-Makki, Sumaliru Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Mumari, Sumaliru Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Mumari, Sumaliru Sayyid Al-Arif Billah Syekh Ibrahim Daud Al-Makki wa usulihim wa furu'ihim wa silsilahihim wa sanadihim. Anna Allah yataghashahum bil maghfirah ma yu'li darajatin fil jannah wa adama an-naf'a bi ulumihim wa anwarihim wa nafahatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sumaliru khadim hadhihi zawiyah Al-Ustaz Muhammad Al-Nafis. Allah Ta'ala yubarik fi umrihi wa yasir jami' umurihi wa yaj'al jami'a akhdanihi min al-ulama wad-du'at was-salihin was-salihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada khadim hadhihi zawiyah keberkahannya, kemudahan-kemudahannya, dan Allah jadikan para muhibbinnya, para santrinya, generasi yang bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ta'ala wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sekalian, kita akan lanjutkan lagi kajian kita pada siang hari ini, yaitu bab majaa fi man istaqa'a amdan. Ya, di situ. Allah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanad Qur'an Mutasir ila Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kadza bi ulumikum wa bikum wa bi ulumikum fid dharain amin. Qala babu ma jaa fi man istaqa'a 'amda wa bihi ilayhi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man tara'ahu al-qay'u falaysa alayhi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Qala wa fil babi an Abi Darda'i wa Thawbana wa Fadalah bin Ubaid. Qala Abu Isa hadithu Abi Hurairah hadithun hasanun gharibun la na'rifuhu min hadithi Hisham an Ibn Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa min hadithi Isa bin Yunus.
وقال محمد لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح إسناده. وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى فأفطر. وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صائما متطوعا فضعف فأفطر. لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصائم إذا ذرأه القيء فلا قضاء عليه وإذا استطاع عمدا فليقضي. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. Terlalu baik. Babu maja fi man istaqa'a amdan. Jadi masih di dalam kajian puasa nih. Kita belum masuk bulan puasa ya. Dikit lagi. Hadis ini, bab ini menjelaskan tentang hadis yang menerangkan hukumnya bagi orang yang istaqa'a. Istaqa'a itu artinya ikhrajul qai'i, ngeluarin muntah ya, amdan secara sengaja, atau dalam bahasanya adalah ikhtiyar ya, dengan dengan usaha dia sendiri, dengan ngondek-ngondek tenggorokannya gitu, jadi muntah. Nah, nanti akan disikapi bukan hukumnya tentang orang yang istaqa'a amdan, yang mengeluarkan muntah itu ya dengan sengaja. Lalu Imam At-Tirmizi ini menjadikan salah satu syawahid al-bab dari hadis yang diriwayatkan dari gurunya yang bernama siapa? Ali bin Hujrin ya, Hujr. Beliau meriwayatkan dari gurunya bernama Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Amr ya, ibn Abdullah As-Sabi'i Al-Kufi. Isa ibn Yunus ini salah seorang rawi yang cukup dipertanggungjawabkan tentang riwayat hadisnya, karena dia adalah termasuk bagian orang yang rawi yang thiqah. Dan di dalam kitab Syiar A'lam Nubala dijelaskan beliau adalah Al-Hafiz Al-Hujjah, Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujjah. Ali bin Hujr thiqah, Isa bin Yunus thiqah, an Hisham ibn Hassan, yaitu namanya Abu Abdullah Al-Hafiz Muhaddisul Basrah Al-Azdi Al-Qardusi, Al-Qardus, bukan Kardus ya, Qardus. An Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya. Ini termasuk khumasiyahnya Imam At-Tirmizi di dalam riwayat hadis ini. Jadi kelima itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annan nabiyya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Di sini kan enggak ada nih kata-kata Abi Hurairah qala. Ya. Karena apa? Karena Abu Hurairah itu menceritakan ya, tentang apa? Tentang hadis. Nah, kalau seandainya kalimat ini yang diucapkan An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya, apakah hadis ini bimana marfu atau mauquf ala sahabi? Kalau qala An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam marfu, dia menceritakan nih siapa?
Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara'ahu. Apa arti zara'ah? Bahasa Indonesianya. Artinya ai man lam yamlik, ya, at-taghallub alaihi, artinya yang nggak bisa menguasai terhadap apa? Keluarnya muntah. Ai sabaqahu ila fihi. Sabaqahu apa? Sabaqatu azar apa? Alqai ila fihi. Jadi keduluan nih muntah. Nggak bisa langsung keluar. Kan nggak disengaja itu namanya, ya. Falaisa alaihi qada'un, maka tidaklah, ya, atasnya kewajiban untuk mengqadha daripada puasa. Ini hadis ini mufassar nih sebenarnya. Abu Hurairah mengatakan tidaklah membatalkan puasa seseorang ma yakhruju minhu, yang keluar dari orang tersebut dari dalam lambungnya nggak membatalkan puasa, kecuali apa? Yang masuk, ya, yang masuk dari luar ke dalam rongganya, itu yang membatalkan, ya. Wa man istaqa'a 'amdan. Nah, ini baru nih mastaqa'a, artinya orang yang sengaja membuat supaya dia muntah nih. Jadi muntah itu dengan sengaja tadi. Apakah dimasukkan sesuatu ke dalam mulutnya? Ya, sehingga apa? Keluarlah dari lambungnya tersebut, ya. Sehingga ini dihukumkan bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Kenapa? Ada unsur ikhtiar namanya. Ada unsur ikhtiar. Sama kalau kita di dalam gerakan sholat masalah, kalau kita melakukan gerakan sholat itu di luar, gerakan sholat selama sebanyak 3 kali berturut-turut, itu kan dengan sengaja membatalkan. Kalau nggak sengaja, berarti nggak batal, karena tidak ada unsur apa? Tidak ada unsur kesengajaan, dan itu bukan daripada ikhtiar dirinya untuk melakukan hal tersebut. Artinya apa? Sekonyong-konyong, ya. Maka apabila orang itu, ya, memuntahkan dengan sengaja, maka di dalam hadis dikatakan fal yaqli, maka hendaknya orang itu mengqadha, membayar puasanya di luar nanti daripada bulan Ramadan. Ini kan nggak sebutin nih puasanya, puasa apa nih, nggak disebutin. Kalau fal yaqli, kalau seandainya kita melakukan sholat puasa sunnah, wajib qadha nggak wajib kan? Maka dari apa? Dari konteks lafaz itu bisa kita pastikan. Walaupun ini hadis diperdebatkan, yang sifatnya umum, ghair mu'allaq, nggak ada kaitannya dengan puasa. Puasa apa nih? Apakah Ramadan? Apakah puasa nazar? Apa puasa? Enggak. Jadi hadis ini sighahnya ammah, umum. Kalau kita lihat sighahnya ammah. Tapi ada hadis yang menjelaskan sifatnya dengan lafaz muqayyad. Ya. Lafaz muqayyad. Yaitu dengan apa? Dengan puasa Ramadan. Karena sangat identik sekali di dalam hukum. Apabila yang dilakukan ibadah sunnah itu, maka tidak wajib. Itu adalah salah satu pemahaman daripada hukum fikihnya. Nah, kalau seandainya tadi bukan puasa wajib, kenapa Rasulullah suruh qadha? Tapi orang mengatakan bisa aja itu adalah puasa nazar. Nazar wajib gak? Tetap nggak disebutin, ya. Jadi ini ada ihtimal namanya, ada kemungkinan untuk menafsirkan daripada hukum
yang berlaku di dalam puasa itu. Apakah puasa wajib atau puasa nazar? Ya. Sehingga dengan hadis ini juga diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Dawud di dalam kitab As-Shaum. Ya. Sehingga dengan nas hadis tadi, orang yang muntah bukan karena sengaja, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Ya, orang kalau lagi mungkin masuk angin, ya, atau kena asam lambung, ya, lalu apa? Dia muntah, nggak ketahanan pada siang hari ketika dia lagi berpuasa, maka puasanya itu tidak batal. Kalau dikatakan qadha berarti kan falaisa alaihi qadhaun, berarti apa? Puasanya nggak rusak nih. Yang rusak itu ketika ada kesengajaan, maka apabila dilakukan ibadah tadi, dibatalkan ibadah itu, ya, atau puasa tadi dengan sengaja, ya wajib dia membayar qadha. Yang jadi masalah, apakah di dalam pembayaran qadha ini wajib kafarah kalau seandainya dengan kesengajaan? Ya, itu tafsir di dalam keterangan fikih, ya. Sehingga apa? Ulama secara mayoritas mengatakan la yufdi ay la kafarata lahu. Maka orang yang batal puasanya tadi dengan sebab adanya kesengajaan, orang itu tidak wajib membayar fidyah. Itu aksar, dan itu adalah qaul al-arjah di dalam pendapat fikih, gitu. Walaupun di sebagian mazhab mengatakan wajib kafarah, ya. Kenapa? Ada unsur kesengajaannya, ya. Tapi itu dikiaskan dengan masalah jima, tapi jauh, kiasnya itu terlalu jauh, gitu. Qala, itu Imam Tirmizi berpendapat di dalam riwayat hadis ini, apakah di dalam bab ini hanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tersebut? Ternyata di dalam bab ini juga ada riwayat lain dari para sahabat, yang diantaranya wa fil babi an Abi Darda. Di bab ini juga ada salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang apa? Tentang orang yang muntah dengan tidak sengaja, maka dia tidak wajib mengqadha. Artinya nggak batal puasanya, dan sebaliknya. Wa Thawban wa Fudhalah, Fudhalah Ibnu Ubaidin. Jadi ada beberapa, berarti hadis ini nggak tunggal, nggak satu-satunya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam bab ini, ya. Qala, kembali lagi kepada si Abu Isa, ya, At-Tirmizi, haditsu Abi Hurairah haditsun hasanun gharibun. Ini ada illah di sini, ada kata-kata gharib di dalam ilmu rijal ini, ada berarti ada illat di dalam riwayat hadisnya siapa? Abu Hurairah. La na'rifuhu, kami tidak mengetahui tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, min hadisi Hisyamin an Ibn Sirin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadisi Isa ibni Yunus. Di situ ada namanya Isa ibni Yunus yang meriwayatkan siapa? Yang meriwayatkan hadis ini. Jadi tabaqahnya setelah tabi'ut tabi'in ini. Sehingga kalau dikatakan la na'rifuhu, yang seakan-akan Imam Tirmizi menilai riwayatnya Yunus ini adalah satu-satunya, harus melalui siapa tadi? Isa bin Yunus. Padahal nggak seperti itu. Ada lagi saksi atau sawahidnya. Ya. Kenapa? Imam Daruqutni itu menjelaskan di dalam illat hadis yang diriwayatkan oleh Isa ibn Yunus ini. Jadi kita harus lihat kepada illat
apa namanya Ilalul Hadis. Kan Imam Daruqutni memiliki kitab namanya kitab Al-Ilal. Ya, jadi kita baca di situ tentang riwayatnya siapa? Isa bin Yunus. Beliau mengatakan bahwa min ruwati hadal hadis riwayatus siqati kulluhum. Jadi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu hadisnya si Abu Hurairah, itu dianggap apa oleh Daruqutni? Siqatun. Orang-orang yang siqah. Jadi di mana gharibnya? Di dalam ucapan Imam Tirmizi. Ini kan perlu ditelisik dulu. Ya. Kemudian Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini apa? Hadzal hadisu sahihun ala syarti syaikhaini wa lam yukhrijah. Tunggu lagi. Artinya ada penguatan dari siapa? Imam Daruqutni dan juga dari Al-Hakim An-Nisaburi. Itu yang menjelaskan tentang